Kita hari ini, sore hari ini, yaitu mujizat bagi orang yang berseru kepada. Di hari ini kita dengar firman Tuhan dengan baik, sehingga di situasi apapun, kondisi apapun, ya, Tuhan tetap memberkati kita. Katakan mujizat terus berlaku dalam keluarga kita. Nah, Bapak Ibu, terdapat di dalam Markus 10 ayat 51a. Kita baca sama-sama di depan, saudara-saudara. 1, 2, 3. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, ini menarik, saudara kekasih. Yesus berkata kepada seorang buta di Jeriko, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Nah, kita turunkan warna merah, saudara-saudara. Tuhan mengadakan mujizat bagi setiap orang yang sungguh-sungguh menginginkan mujizat itu. Katakan amin. Jadi Tuhan mengizinkan, Tuhan memberikan mujizat kepada setiap kita yang rindu akan mujizat itu sendiri, saudara kekasih. Menginginkan mujizat itu sama seperti orang yang merindukan hikmat. Jadi kalau kita merindukan mujizat, itu sama dengan seseorang yang ingin mendapatkan hikmat, mendapatkan knowledge, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan kecerdasan. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Di dalam Amsal dikatakan demikian, saudara kekasih. Mari kita lihat Amsal 2 ayat 4 sampai 6. 1, 2, 3. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhan layak memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi untuk mendapatkan mujizat itu sama seperti seseorang yang rindu memiliki hikmat. Artinya kekasih dalam Kristus Yesus dibutuhkan tekad yang kuat, dibutuhkan tindakan nyata dan usaha sedemikian rupa untuk memperoleh mujizat itu. Katakan amin. Jadi dibutuhkan tindakan. Jadi dicari, saudara-saudara. Hanya pribadi yang aktif, man of action, yang mendapatkan mujizat itu. Bukan orang bermalas-malasan. Kalau orang bermalas-malasan, saudara kekasih dalam Kristus Yesus, dia tidak akan mendapatkan mujizat itu. Tetapi yang mendapat mujizat itu adalah pribadi yang aktif, yang mengejar akan mujizat itu. Jadi mari, saudara kekasih dalam Kristus Yesus, kita belajar dan mengejar mujizat itu. Setelah kita dengar khotbah sore hari ini, katakan amin. Mengalami mujizat Tuhan, imani, yakini setiap janji Tuhan. Jadi kita harus percaya kepada janji Tuhan. Banyak orang Kristen percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia tidak percaya kepada firman-Nya. Dia tidak percaya kepada janjinya. Nah, ini menarik. Dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menyelamatkan dia oleh kasih karunia, oleh karena anugerah. Tapi dia tidak percaya kepada janjinya, sehingga dia tidak mengalami mujizat, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Jadi
mengingatkan Bapak Ibu bahwa Tuhan bekerja seturut janjinya. Tidak ada yang tidak digenapinya. Katakan amin. Jadi Tuhan itu bekerja seturut janji. Kalau dia sudah berjanji, ya digenapi. Tidak usah ragu, tidak usah khawatir, tidak usah bingung, Bang. Lakukan. Maka akan terjadi mukjizat setiap saat di tengah keluarga kita, walaupun terjadi resesi. Saya lihat banyak anak Tuhan di tengah-tengah resesi COVID-19 ini, penyakit 19 ini juga Tuhan nanti berkati Tuhan luar biasa. Tapi justru banyak juga yang terpuruk ekonomi karena dia tidak percaya kepada janji Tuhan. Saya ulangi, saya hanya mengingatkan Bapak Ibu, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Katakan amin. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani, bukan manusia. Katakan amin. Tapi dia adalah Allah yang berjanji setia. Kalau dia sudah berfirman, maka janjinya akan digenapi. Tapi kita harus aktif, percaya. Bapak Ibu, sudah terkasih dalam Kristus. Saya beri satu contoh, sudah. Semakin perhatikan, sudah. Saya beri satu contoh. Bangsa Israel, Tuhan sudah memberi dan memelihara mereka dengan mukjizat yang terbaik, dan setiap hari dapat roti dari surga, mana waktu ibadah belantara. Tuhan sudah memberkati bangsa Israel. Setiap pagi ada mukjizat, mereka mengambil roti dari surga, mengambil mana, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Pemazmur menulisnya, rotinya malaikat diberikan kepada bangsa Israel dengan cara ajaib. Jadi mana itu, Alkitab katakan, pemazmur menuliskan itu adalah rotinya malaikat. Rotinya malaikat diberikan setiap pagi kepada mereka selama di padang gurun. Kita lihat Mazmur 78 ayat 23 sampai 25 dikatakan demikian, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu langit. Bayangin, berkat Allah dicurahkan sampai pintu surga dibuka. Pintu surga dibuka oleh Tuhan. Menurunkan kepada mereka hujan manna. Bukan lagi hujan biasa, tapi ini hujan roti. Ini yang kita yang tulis, untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Jadi diberikan Tuhan mukjizat setiap pagi, rotinya malaikat. Kalau rotinya malaikat seperti apa itu? Mungkin seperti Holland Bakery, lezat, atau Ceko, lezat. Rotinya malaikat diberi, ya. Luar biasa, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Kita lanjut, saudara-saudara. Ya. Setiap orang telah makan rotinya malaikat dan mengirimkan pembekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Tetapi bangsa Israel
mereka meminta yang aneh-aneh sesuai seleranya. Lihat ayat berikutnya. Jadi terkekasih dalam Kristus Yesus sudah diberi roti yang terbaik dari surga, makanan surga, rotinya malaikat. Tapi bangsa Israel nyeleneh, minta yang aneh-aneh. Kita lihat saudara-saudara, ya. Dikatakan orang-orang bajingan yang ada di antara mereka berkemasukan rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Ya. Tuhan beri roti dari surga, tapi yang diminta bawang prei, bawang merah, bawang putih, mentimun, semangka. Hanya keinginan dari Tuhan sudah memberi yang terbaik, tapi mereka nyeleneh, aneh-aneh, sudah mentimunlah, semangkalah. Ya, terkadang kita seperti itu, saudara kekasih, sehingga kita tidak mengalami mukjizat-mukjizat, saudara kekasih, dalam Kristus. Ya. Tuhan katakan dalam ayat 4, mereka adalah orang-orang bajingan dan cengeng. Kalau kita seperti orang Israel, maka kita adalah orang-orang bajingan dan orang-orang cengeng, saudara kekasih dalam Kristus. Itu bangsa Israel, gereja Tuhan. Nah, kita kaitkan gereja Tuhan, artinya kita. Sekarang kita, ya. Gereja Tuhan pada masa kini tidak mempercayai semua firman Tuhan. Kita tidak percaya Tuhan. Sama seperti Musa, saudara tahu? Musa, Tuhan bilang begini, Musa, perintahkan kepada batu itu supaya batu itu mengeluarkan air dan bangsa itu minum dari sana. Jadi hanya ngomong hebat keluarin air, kira-kira begitu. Tapi Musa emosi karena keras tengkuknya bangsa Israel. Dia pukul batu itu, hebat mengeluarkan air, dan memang batu itu mengeluarkan air, saudara. Tetapi Tuhan katakan kepada Musa apa? Hei Musa, engkau percaya kepadaku tapi tidak percaya kepada firmanku. Oleh karena engkau tidak percaya kepada firman yang aku sampaikan, maka engkau tidak akan sampai membawa bangsa itu menyeberang ke tanah perjanjian, sampai ke tanah Kanaan. Jadi Musa tidak percaya kepada firman Tuhan, disuruh hanya perintahkan batu itu untuk mengeluarkan air, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Tapi dia pukul sehingga Tuhan tidak membawa dia menyeberang sampai ke tanah perjanjian, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Gereja Tuhan juga begitu. Ada yang kita tidak tahu, ada yang kita tidak mau lakukan sehingga kekurangan dan mengalami masalah saat gangguan ekonomi di tengah bangsa dan negeri. Sementara sebagian besar orang beriman diberkati berlimpah-limpah dalam situasi ekonomi terpuruk. Banyak orang Kristen, orang beriman diberkati luar biasa saat sekarang situasi ekonomi terpuruk. Tapi banyak orang Kristen juga kekurangan, saudara kekasih dalam Kristus. Kenapa kekurangan di masa pandemi ini? Kenapa kita banyak masalah di masa situasi ekonomi lagi menurun ini, saudara-saudara? Perhatikan, Tuhan katakan, ujilah firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ini kita tidak yakin, saudara-saudara. Ini kita tidak pernah merespon. Tuhan berkata, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membuka pintu surga? Aku akan mencurahkan berkat kepadamu berlimpah-limpah, berkelimpahan.
memilih. Maeser itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa Yunani DKT. DK itu 10, DKT 1/10. Maka ada kata Dekapolis, 10 kota. Di daerah dia itu Golan Heights, daerah tinggi Golan. Situ ada Dekapolis, Deka 10 polis kota, 10 kota. DKT persepuluhan. Apa yang kita katakan saat Tuhan berbicara tentang Maeser di bahasa Ibrani? Persepuluhan. Saya kan masih kekurangan. Nah, sering kita berkata demikian. Perhatikan, sering kita berkata, kami kan masih kekurangan, belum cukup. Padahal Tuhan berjanji, ujilah aku akan mencurahkan berkat kepadamu berkelimpahan. Artinya tanpa limit. Tapi kita tidak berani, sudah tidak percaya akan firman Tuhan itu, sehingga kita katakan masih kekurangan. Maka jadilah kepada kita seperti yang kita katakan. Di dalam bilangan dikatakan, apa yang kau katakan kepadaku itulah yang akan terjadi di hadapanmu. Saya kan masih kekurangan. Ya. Kita tidak yakin, kita tidak percaya firman Tuhan, sehingga kita tidak mengalami mukjizat, saudara-saudara. Kita tidak percaya Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati kita berkelimpahan. Kita lebih senang mengambil kekurangannya, kita lebih senang mengambil yang sedikit itu daripada kita mendapatkan yang berkelimpahan tanpa limit. Ini persoalannya, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Kita lebih senang memegang yang sedikit itu daripada kita mendapatkan yang berkelimpahan itu. Saudara tahu ada 4 jenis tanah. Ada 4 jenis tanah, yaitu yang pertama, tanah di pinggir jalan. Ini perumpamaan Tuhan Yesus. Kedua, tanah berbatu-batu. Ketiga, tanah semak duri. Dan yang terakhir, tanah yang baik. Nah, tanah yang baik dikatakan akan menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Kita lihat di dalam, yaitu Matius 13. Ya, Matius 13, supaya saudara dapat lebih mengerti, saudara kekasih dalam Matius 13 ayat 8 dikatakan demikian. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, pertanyaannya, kenapa di tanah yang baik ada klasifikasi 100, 60, 30? Kenapa tanah yang baik ada perbedaan? Apa itu tanah yang baik? Kita baca ayat, masih pasal yang sama, ayat 23. Perhatikan, yang ditabur di tanah yang baik, kata Yesus kepada murid-muridnya, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Nah, perhatikan, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Kalau dia mengerti dan melakukan, maka dia berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Itu maksudnya, saudara. Jadi ada klasifikasi. Ya. Ada perbedaan, sama-sama tanah yang lain. Kenapa ada perbedaan? Maksudnya begini, saudara, supaya saudara, ya, ini 2 tahun saya sudah persiapkan waktu ini, tapi saya belum berani menyampaikan baru hari ini karena banyak.
lihat anak-anak Tuhan terpuruk saudara-saudara. Supaya kita ke depan ada masalah, situasi ekonomi gawat, tapi kita terus diberkati seperti banyak orang Kristen yang diberkati. Katakan amin. Contohnya begini. Ini si Niko. Ya, Niko aja saya ambil contoh karena dia setia bayar mes. Kalau yang tidak setia nanti saya tunjuk kurang etis. Ini setia bayar mes. Ya. Niko ini gajinya 1 juta. Ini masalah tanah, ya. Ini bicara masalah tanah, ya. Tanah yang baik tadi. Niko ini gajinya 1, persepuluhannya, maesernya 100.000. Nah, tak kala Niko menerima gaji seharusnya 100.000 per sepuluhannya, tapi karena Niko punya keraguan, dia bilang, saya tetap bayar persepuluhan. Dia tetap bayar persepuluhan. Dia tulis persepuluhan, tapi dia kasih 30.000 di bawah 50% dari income-nya, dari perbulan. Maka Niko karena kasih 30 atau 40.000 di bawah 50% dari persepuluhannya, maka dia diberkati 30 kali lipat. Tapi tak kalah Niko mengembalikan persepuluhannya 60.000, 70.000 di atas 50%, maka dia dapat 60 kali lipat janji Tuhan. Tapi tak kalah Niko membayar 100%, maka Niko diberkati 100 kali lipat, maka dikatakan mencurahkan berkat berlimpah-limpah. Itu artinya Niko diberkati tanpa limit. Mau pilih yang mana Bapak ini? Pilih yang berkelimpahan atau yang 30? Nah, ini penting saudara-saudara. Ini pengertian tentang tanah. Kenapa tanah yang baik ada klasifikasi? Nah, jadi Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, mari kita yakin akan firman Tuhan ini, saudara kekasih. Ya, ini pujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu berkelimpahan. Inilah yang disebut 100 kali lipat di tanah yang subur. Dan kalau kita percaya akan janji Tuhan, tapi kita terkadang tidak percaya kepada janji Tuhan, sehingga kita menahan benih itu, sehingga benih itu tidak tumbuh dan kemudian tidak berbuah. Sehingga pada saat situasi ekonomi gawat darurat, kita pun pas-pasan, saudara kekasih. Dan padahal orang banyak diberkati dengan berlimpah karena mereka percaya kepada janji Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Nah, ini saudara-saudara, kita tidak percaya kepada berkelimpahan ini. Saya sangat percaya. Saya diberkati Tuhan, saudara-saudara. Saya baru mengarang buku kecil dengan saudara Victor. Kami dua, saya karang. Nah, ini dia tukang koreksi, dia perbaiki bagus, tukang koreksi. Ya. Jadi pengarangnya LCH Victor Samsudi, ya, sarjana teknik. Jadi baru saya buat contoh, saya kirim ke pendeta-pendeta seluruh Indonesia untuk dikoreksi. Baru untuk koreksi, masih tulis itu untuk kalangan sendiri. Ya. Baru itu koreksi kalangan sendiri. Sudah ada memberkati saya 2 orang 16 juta. 1 15 juta, 1 juta. Tapi dikirimnya ke rekening gereja penyebaran Injil 15 juta.
Akhirnya saya bilang dengan David, karena dikirim ke gereja penyebaran Injil, saya hanya ambil 1,5 juta untuk bayar percetakannya yang sudah saya kirim dan ongkos-ongkos kirimnya saja. Karena itu rezekinya gereja ya 13.500.000 rezekinya. Saya tidak, saya soal uang saya tidak masalah sudah. Ya, kalau bagian-bagiannya David bilang sudah saya kasih terakhir semua. Tidak usah, saya bilang itu rezekinya gereja kita. Ya. Dan hanya saya ambil 1,5. Saya diberkati Tuhan baru untuk kalangan sendiri, untuk dikoreksi pendeta-pendeta. Kalau sudah jadi buku nanti, saya yakin saya 160 juta diberkati Tuhan. Amin. Ya, tidak mustahil saudara-saudara ya. Saya akan yakin itu. Baru contoh aja untuk dikoreksi. Karena kalau kita mengarah Tuhan harus siap dikoreksi orang. Jadi dikirim 20, saya kirim ke seluruh Indonesia. Ya, dan 2 yang langsung ngirim saudara-saudara. Wah, luar biasa saudara-saudara. Ya. Nanti kalau sudah jadi buku, saya sudah bayangin 160 juta kami untung dengan Pak Victor. Katakan amin. Oh, tidak ada yang mustahil saudara-saudara. Yang Nathan sudah bersiapkan diri dan diperbaiki saudara kekasih dalam beliau setelah banyak masukan. Jadi saudara kekasih, untuk mendapatkan mujizat itu kita harus seperti orang buta dari Jeriko itu saudara kekasih dalam beliau. Nah kita lanjut ya. Apa jawabannya? Mari kita belajar dari Bartimeus. Matanya buta, tapi rohaninya tidak menjalankan. Mari kita belajar dari Bartimeus. Kalau Tuhan katakan, Tuhan memberkati kita berkelimpahan tanpa limit, mari kita yakini itu dan kita lakukan firman. Matanya buta, tetapi rohaninya tidak buta. Ia beriman. Ia percaya kepada Tuhan walaupun banyak orang melarang dia untuk percaya kepada Yesus. Ia tidak berhenti saudara-saudara. Apa yang dia katakan saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia dilarang, tetapi kemudian dia berkata semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Dia aktif saudara kekasih dalam Kristus. Dia tidak bermalas-malasan. Dia rindu, dia bisa melihat seperti orang lain. Dan yang ketiga, lalu ia menanggalkan jiwanya. Dia tinggalkan hidup lamanya. Dia tinggalkan semuanya saudara-saudara. Artinya dia lepas jubahnya. Dia tinggalkan hidup lamanya. Maka ia berkata, Rabbuni, supaya aku dapat melihat. Maka Tuhan berkata, jadilah kepada seperti yang engkau kehendaki. Dan terkasih dalam Kristus Yesus kita tahu apa yang terjadi kepada Bartimeus. Dia dapat melihat karena dia percaya kepada firman Tuhan. Mujizat terjadi bagi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan anak Daud. Katakan ya, jadi kita sudah dengar firman Tuhan supaya terus mujizat itu berlaku dalam kehidupan kita. Mari kita percayai setiap firman Tuhan itu. Kita percayai setiap janji Tuhan itu, Bapak Ibu kekasih. Karena yang perhatikan saudara percaya kepada firman Tuhan, jangan ragu, Tuhan terkecuali dia dekat kepada setiap orang. Tidak ada yang dikecualikan. Asal saudara, asal kita percaya kepada firman. Katakan, mari kita bangkit berdiri saudara kekasih. Kita akhiri khotbah ini dengan ayat itu saudara kekasih. Dalam Mazmur 145 ayat 18 kita baca sama-sama Bapak Ibu kekasih dalam Yesus. Halo? 1,
2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang dalam kesetiaan. Jadi artinya mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita kalau kita setia berseru kepada Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang singkat pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu memotivasi kami untuk kami terus setia dan percaya kepada firman Tuhan, dan firman-Mu akan menjadi realita dalam hidup kami. Kami akan terus mengalami mujizat dan mujizat, dan pertolongan Tuhan akan terus ada pada kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita menyembah Tuhan kita.